Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Priscilla Wiratnata dari Food Technology 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik Monitoring and Controlling dalam perusahaan Kraft Heinz. Pembahasan yang pertama adalah first steps in the control process. Step yang pertama ini adalah establish performance objectives and standards, di mana ditetapkan standar untuk setiap elemen penting dan dimasukkan dalam rencana kinerja karyawan. Standar kinerja yang ditetapkan pun harus objektif, terukur, realistis, dan dinyatakan dengan jelas secara tertulis ataupun direkam. Adapun yang diterapkan dalam perusahaan Kraft Heinz adalah communicate transparently and authentically, di mana karyawan akan berkomunikasi secara autentik dan transparan, serta akan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CPS selama 2 tahun ke dalam bagan kemajuan karyawan. Kemudian ada market our products responsibly, di mana karyawan memasarkan dan mengiklankan produk perusahaan secara bertanggung jawab. Karyawan patuh dengan pemasaran yang komprehensif. Kemudian ada juga promote workplace healthy and safety, di mana karyawan meningkatkan KPI keselamatan selama setahun lalu, yang menunjukkan beberapa hasil terbaik di antara rekan-rekan industri, makanan dan minuman perusahaan. Kemudian ada operate ethically, di mana karyawan menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan transparan, dipandu oleh visi, nilai perusahaan, dan komitmen terhadap integritas. Kemudian, step yang kedua adalah measure actual performance. Step ini merupakan proses kontrol yang dilakukan dengan pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, ataupun laporan tertulis. Manajemen menggunakan ukuran keuangan non-GAAP untuk membantu membandingkan kinerja perusahaan secara konsisten untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis dengan menghilangkan dampak dari item tertentu yang menurut manajemen tidak secara langsung mencerminkan operasi yang mendasari perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa menyajikan ukuran keuangan non-GAAP perusahaan yang terdiri dari penjualan bersifat organik, EBITDA yang disesuaikan, EBITDA mata uang konstan, EPS yang disesuaikan, dan arus kas bebas berguna bagi investor, karena memberikan informasi tambahan yang berarti kepada investor mengenai kinerja keuangan dengan mengecualikan item tertentu. Memungkinkan investor untuk melihat kinerja menggunakan alat yang sama yang digunakan manajemen untuk menganggarkan, membuat keputusan operasional dan juga strategis, serta mengevaluasi kinerja historis, dan memberikan informasi tambahan yang mungkin berguna bagi investor dalam mengevaluasi hasil dari perusahaan. Adapun step yang ketiga adalah compare actual performance with objectives and standards. Ini merupakan langkah pembandingan yang menentukan tingkat variasi antara kinerja aktual dan standar. Beberapa penyimpangan dari standar dapat dibenarkan karena perubahan kondisi lingkungan ataupun alasan lainnya. Pada 28 Desember 2019, pembayaran PSU yang diharapkan ditetapkan menjadi 0. Saham dilaporkan di baris ini mewakili saham yang berpotensi dapat diterbitkan berdasarkan penghargaan PSU yang diberikan pada tanggal 1 Maret 2017. Yang dirompi pada tanggal 1 Maret 2022, PSU mewakili hak untuk menerima variabel jumlah saham Kraft Heinz berdasarkan kinerja aktual Kraft Heinz selama periode kinerja yang ditentukan. Per 28 Desember 2019, 80% dari target kinerja tidak tercapai. Jika 80% target tercapai di tahun 2020, maka partisipan akan mendapatkan 65% saham yang mendasarinya. Dan jika 80% target kinerja tercapai di tahun 2021, peserta akan menerima 60% dari saham yang mendasarinya. Jumlah saham yang dilaporkan di baris ini didasarkan pada kinerja ambang batas, setara dividen, tidak bertambah di PSU. Jika peserta dihentikan sebelum 1 Maret 2020, dia akan kehilangan seluruh penghargaan tersebut. PSU akan mendapatkan hak pada tanggal 1 Maret 2022. Tuan Knops hangus PSU 2017-nya, sesuai dengan perjanjian pemisahannya.
Kemudian, step yang keempat adalah take necessary action. Ini merupakan pemutusan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja ketika penyimpangan terjadi. Tindakan korektif tergantung pada penemuan penyimpangan dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Seringkali penyebab penyimpangan yang sebenarnya harus ditemukan sebelum tindakan korektif dapat diambil. Tidak ada pembalasan dalam bentuk apapun yang akan diambil terhadap karyawan yang melapor atas dugaan pelanggaran dengan etikat baik. Perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi setiap karyawan dari pembalasan sehingga semua laporan pelanggaran disampaikan dengan nyaman dan juga melindungi perusahaan. Berikutnya ada types of control. Types of control ini terdiri atas 3 jenis kontrol. Yang pertama ada feed-forward controls. Ini merupakan kontrol yang terjadi sebelum aktivitas pekerjaan selesai. Di Kraft Heinz, perusahaan percaya penting bagi konsumen untuk merasa nyaman dengan produk yang mereka beli dari perusahaan. Seperti kebanyakan dari konsumen, perusahaan juga peduli dengan kesejahteraan hewan yang dipelihara untuk dimakan dan akan selalu memprioritaskan perlakuan manusiawi mereka. Meskipun perusahaan tidak memiliki dan mengoperasikan peternakan, perusahaan mengharapkan pemasok untuk mematuhi standar tertentu dan memperlakukan hewan dengan hati-hati, pengertian, dan rasa hormat. Perusahaan berkomitmen untuk terus menilai dan memperluas upaya kesejahteraan hewan-hewannya tersebut dan mengidentifikasi peluang untuk meningkat. Apalagi perusahaan tahu ada peningkatan minat dalam cara hewan produksi dibesarkan dan konsumen khawatir apakah praktik saat ini sesuai dengan nilai dan harapan dari mereka. Untuk membantu konsumen, perusahaan akan bersikap transparan tentang praktik dalam rantai pasokan perusahaan dan melaporkan kemajuan yang dibuat untuk mencapai komitmen perusahaan. Yang kedua adalah concurrent controls. Ini merupakan kontrol yang terjadi saat aktivitas pekerjaan sedang berlangsung. Kraft Heinz bermaksud untuk menggunakan hasil dari penawaran setelah mengurangi diskon pembeli awal dan biaya serta pengeluaran terkait untuk mendanai penawaran tender serta untuk membayar biaya dan pengeluaran sehubungan dengan itu dan untuk mendanai penebusan bersamaan. Dalam hal penawaran tender, tidak habis atau hasil bersih dari penawaran, jika tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mendanai penawaran tender, dan perjanjian bersamaan penebusan. Kraft Heinz bermaksud untuk menggunakan hasil dari penawaran untuk keperluan umum perusahaan, yang mungkin termasuk pembayaran kembali, penebusan, atau pembelian kembali hutang yang belum dibayarkan sebelumnya. Kemudian ada feedback controls. Ini merupakan kontrol yang terjadi setelah aktivitas bekerja selesai. Perusahaan meyakinkan karyawan bahwa umpan balik akan digunakan untuk menguntungkan mereka dan perusahaan. Daripada menghukum pembangkangan dan membasmi pelapor adalah kunci utama dalam lingkungan ketidakpercayaan teknologi. Penting bahwa mekanisme umpan balik dilihat sebagai eksternal daripada berada di pihak pemberi kerja. Tetapi sudah jelas bahwa ini bukan perpanjangan dari siswi. Alat umpan balik sebenarnya dapat ditampilkan belas kasih di pihak manajemen selama penguncian. Dengan meminta umpan balik rutin dan mengambil tindakan untuk mendukung kesejahteraan mereka, pemberi kerja dapat menunjukkan bahwa mereka peduli dengan karyawan mereka. Ini bisa jadi perbedaan antara karyawan yang berkomitmen, produktif, dan individu yang mencari pekerjaan di tempat lain. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dan terima kasih.